Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai sekarang kuliah kita nanti akan digantikan dengan video di YouTube ini agar kalian nanti bisa mengulang-ulang materi yang saya berikan. Karena kalau misalkan kita menggunakan kuliah online Microsoft Teams, beberapa ada kendala seperti jaringannya putus-putus dan lain-lain. Lebih baik kita bikin video seperti ini, kita upload di YouTube, sehingga ketika kalian ingin belajar lagi, kalian bisa mengulangnya. Jika ada tugas, kalian bisa mencari referensinya juga dengan mengulang di YouTube. Oke, kuliah kita minggu ini yaitu tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu adalah transformasi dari fungsi waktu ke fungsi frekuensi. Kita ketahui bahwa ada bersamaan dengan fungsi waktu, yaitu xt, kemudian ada persamaan dalam fungsi frekuensi, yaitu xjw, j omega lebih tepatnya. Oke. Nah, di sini ada sebuah sinyal periodik xt, x stop it, di mana dia memiliki periode t besar ini ya. Dengan dia memiliki duty cycle n sama dengan 2t0 per t ya. Di sini ada sebuah sinyal kotak dengan duty cycle n sama dengan 2t0 per t. Kita bisa mengubahnya menjadi sinyal sin C. Sinyal sin C itu sinyal yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ya. Di mana T di sini adalah periode dikali AK sama dengan T, AK-nya berubah ya menjadi N sin C KN. Ini bisa kalian lihat di materi sebelumnya. Di buku juga ada. Bahwa AK itu adalah N di sini duty cycle sin C KN. Dengan N sama dengan ini, sama dengan N sama dengan 2T0 per T, maka bisa kita rubah ini menjadi T dikali N-nya adalah 2T0 per T. Maka ini bisa dicoret sehingga sisa 2T0 saja. N-nya di sini juga diganti menjadi 2T0 per T. Oke. Nah, di bawahnya ada dua gambar sinyal hasil dari 2T0 sin CK 2T0 per T atau hasil dari Tn sin CKN ini. Didapatkan bahwa sinyalnya jika duty cycle-nya adalah 0,5, maka bentuknya akan seperti ini. 0,5 itu kan berarti setengah ya. Jadi dari 1 ini dibagi 2, 1, 2. Oke. Kemudian jika dia adalah duty cycle-nya 1/8, maka dia akan semakin rapat. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, dari sini bisa kita lihat dan kita simpulkan bahwa sinyal aperiodik itu adalah sinyal yang tidak berulang-ulang. Sinyal aperiodik itu berarti kira-kira dia cuma satu ini. Sinyal periodik dapat didekati sebagai sinyal periodik dengan melakukan pengulangan setiap T second. T di sini adalah periode, di mana akan semakin rapat dengan T yang lebih lama. Jadi, dengan periode yang lebih lama, maka
kalian bisa mendapatkan sinyal yang lebih rapat. Dengan begitu, jika T adalah tak hingga, maka akan terbentuk sinyal kontinu. Ini kan sinyal diskrit ya. Ini diskrit. Ini diskrit semakin rapat jika 1/8. Jika N-nya akan semakin kecil, 0, sekian 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 sekian, maka akan semakin rapat. Jika N-nya semakin kecil, itu berarti T-nya juga akan semakin besar atau semakin lama. Oke. Gitu ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini ada sebuah sinyal aperiodik XT. Kalau tadi kan X stop ide ya, dia periodik berulang terus. Ini dia sinyal aperiodik. Hanya satu sinyal kotak di sini. Dengan batas min T0 sampai T0. Ya. Kemudian dengan tingginya adalah 1 di sini. Maka kita bisa menuliskan ini, angkanya adalah seperti dari min T0/2 sampai T0/2 X topi T E pangkat min JK omega 0 T dt. Ini dalam bentuk sinyal periodiknya. Dalam bentuk sinyal satuannya, sinyal yang hanya satu seperti ini, periodik seperti ini, dia bisa ditulis AK sama dengan 1/T integral dari min tak hingga sampai tak hingga xt e pangkat min jk omega 0 t dt. Nah, yang namanya transformasi Fourier ini rumusnya adalah seperti ini. Xj omega itu adalah integral min tak hingga sampai tak hingga xt e pangkat min j omega t dt. Xt-nya tentu berubah-ubah tergantung bentuk sinyalnya. Sehingga di sini kalian bisa lihat xj omega sama dengan ini ya rumusnya. Kemudian dia sama dengan min T0, integral dari min T0 sampai T0 E pangkat min J omega T dt. Kenapa? Karena XT-nya adalah 1 sama dengan 1 jika min T-nya adalah lebih besar dari min T0 atau sama dengan T0. Ya, XT akan bernilai 1 jika T adalah lebih besar dari min T0 dan lebih kecil dari T0. Maka XT-nya sama dengan 1, batasnya dirubah menjadi min T0 sampai T0. Nah, ini kemudian bisa dirubah menjadi sin C, sama seperti tadi slide sebelumnya. Ya, slide sebelumnya kalian bisa lihat bahwa dengan TAK tadi sama dengan T N sin C K N. Nah, N-nya ini adalah 2T0 per T. K-nya adalah T0 per T,
ya. Sehingga dia akan berubah menjadi seperti ini. Akanya berarti dia adalah seperti XJK omega 0. Kemudian perulangannya, XT yang periodik yang berulang terus, itu seperti ini, adalah sigma penjumlahan dari AK dikali dengan E pangkat JK omega 0T. Oke. Nah, ini bisa diubah menjadi seperti ini. 1/2P sigma dengan K min tak hingga sampai tak hingga XJKW omega 0 E pangkat JK omega 0 T omega 0, ya, karena seperti ini itu adalah, kalau T itu adalah 2P per omega 0 atau omega 0 sama dengan 2P per T, maka sepertinya adalah omega 0 per 2Pi. Oke, sehingga 1/2Pi-nya dikeluarkan jadi sini. Kemudian omega 0-nya di sini. Maka ini bisa menjadi penjelasan dari transformasi Fourier balik, di mana kalau ini XJW didapatkan dari XT, sementara ini XT didapatkan dari XJW. Ingat kalau XJW itu adalah frekuensi, sementara XT itu adalah waktu. Nah, ini salah satu contohnya dari transformasi Fourier, yaitu contoh pada sinyal eksponensial kompleks. Misalkan ada input E pangkat min AT kali UT. Ingat UT itu adalah apa? UT adalah sinyal step, sinyal unit step. Unit step. Berarti sinyal unit step itu dia adalah sinyal yang dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kotak ya sebenarnya ya. Dia akan bernilai 1 ketika T-nya sama dengan 0. Oke. Nah, dengan A itu adalah alfa plus JB, J beta. Jadi A itu adalah bilangan kompleks alfa plus J beta, di mana alfanya akan selalu lebih dari 0. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa X J omega itu sama dengan integral tak hingga min tak hingga sampai tak hingga xt ya, E pangkat min J omega T dt. Maaf ya jelek karena pakai mouse, belum punya papan yang bisa dibuat nulis. Nah, yang penting kalian bisa paham, xt-nya ini itu adalah E pangkat min AT UT, di mana UT itu adalah sinyal seperti ini. Berarti dia akan bernilai 0 ketika 0. Makanya kemudian ini batas bawahnya dirubah menjadi 0 karena dia baru akan ada nilainya ketika dia di titik T sama dengan 0. Jadi batasnya 0 sampai min tak hingga, sampai tak hingga E min A plus J omega T. Nah, ini ditambah dengan ini. Ya, kalian tahu kalau misalkan pangkat
dikalikan, ada E pangkat gitu, ketemu E pangkat. Kalau ada pangkatnya berarti atasnya tinggal dijumlahkan. Ini kemudian A-nya dirubah alfa plus J beta dengan mengubah alfa sama dengan pasti lebih dari 0. Maka kita bisa pisahkan menjadi seperti ini. Sehingga dia berubah menjadi ini. Ini jika diintegralkan akan menghasilkan 1 per J omega plus alfa. Ini dengan bilangan real A lebih dari 0 atau alfanya lebih dari 0. Atau juga bisa ditulis dalam bentuk ini, 1 per J kali omega plus beta plus alfa. Nah, sinyal yang tadi, itu jika digambarkan akan seperti ini. Magnitude, kalau ada nilai mutlak dari X1JW gini, berarti ada magnitudenya. Magnitude dari XJW, dari domain frekuensi X ya, X1, itu adalah, caranya adalah kita lihat gainnya di sini pada saat omega sama dengan 0, dia adalah 1 per alfa. Tadi kan 1 per J omega plus beta plus alfa gini ya. Kalau nggak salah begini tadi. Nah, gainnya yang atas ini adalah 1 per alfa. Pada X1 ini kita anggap betanya itu sama dengan 0. Sehingga ini sisa yang tadi X sama dengan J omega plus alfa. Nah, plus alfanya, jadi yang tidak ada J-nya ini, itu berarti ke atasnya, 1 per alfa gitu ya. Nah, sementara dia ada frekuensi cut off dari filternya, yaitu alfa di sini, ditarik ke atas, kemudian min alfa ditarik ke atas. Nah, ini tingginya adalah 1 per alfa per 2. Oke. Kemudian sementara pada fasanya, yang ini namanya magnitude, yang ini namanya fasa. Pada fasanya kita bisa tarik maksimumnya dia adalah pi per 2 sampai min pi per 2 ya. Nah, alfanya dia adalah separuhnya. Jadi kalau kalian ingin mencari di mana titik alfanya adalah separuhnya, gitu ya. Untuk beta sama dengan 0. Ini kasusnya beda, betanya tidak sama dengan 0, maka dia akan bergeser sejauh beta. Jadi alfanya bergeser sejauh beta. Jadi kalau plus beta berarti dia digeser ke kiri, tapi kalau min beta dia digeser ke kanan. Dia digeser ke kiri dengan tinggi yang sama. Dengan tinggi yang sama dia digeser ke kiri. Ini juga digeser ke kiri. Sejauh apa? Sejauh beta. Nah, ini beda lagi, yaitu dengan input sinusoidal, di mana sinusoidal itu berarti nilai imajiner dari E pangkat min alfa plus J omega 0 T. Karena kalau yang
realnya itu berarti apa? Kosinusnya. Nah, X3T-nya adalah E pangkat min alfa T sin omega 0 T. Dia dapat masukkan input ini, unit step, sehingga dia bisa dirubah seperti ini. 1/2C E pangkat min alfa dalam kurung min J omega 0 T UT min E pangkat min alfa plus J omega 0 T UT. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka seperti tadi, kalau tadi itu adalah 1/J omega plus beta gini ya, plus alpha. Ini diubah, diganti. Ini min alpha plus J omega 0. Jadi dia menjadi omega min omega 0 karena ini min. Dan ini harus min ya di depannya. Yang ini plus, berarti ini plus di sini. Sehingga kalau ini dikurangkan, ini dikali ini, kemudian ininya silang begini, maka akan hasilnya seperti bawahnya. Dan ini kalau dihitungkan ini udah J omega min J omega ini kan. Ini nanti kecoret sama ini kecoret. Ya. Kemudian sisa 2J omega 0. Ini nanti alfa sama alfa kecoret. Per ini kalau dikalikan hasilnya akan seperti ini, seperti bawahnya ini. J omega plus alfa kuadrat plus omega 0. Kemudian ini dikali 1/2C. Ini akhirnya bisa dicoret sehingga sisa omega 0 per D omega plus alfa kuadrat plus omega 0 kuadrat. Nah, pada yang tadi barusan itu kan beda ya, omega 0 per C omega gimana tadi ya? Ini nggak bisa back, ya udah. Maka ini nanti mungkin kalian bisa back sendiri ya. Di sini ada batas akar omega 0 kuadrat min alfa kuadrat. Tadi di sini kuadrat. Lupa saya, di sini ada plus alfa kuadrat gitu ya. Ini omega plus apa gitu. Nah, magnitudenya batas atasnya adalah 1/2 alfa. Kemudian dia kalau tadi ada satu lekukan, ini ada dua lekukan. Dengan di T sama dengan 0-nya adalah omega 0 per omega 0 kuadrat plus alfa kuadrat. Tadi kalau nggak salah omega 0 plus alfa kuadrat gini kali ya. Oh sorry, ini tadi J omega plus omega 0 kuadrat. Kira-kira begini tadi. Sini ada J-nya. Kira-kira begitu tadi. Nah, sementara pada fasanya itu bisa ditarik dari omega 0, tarik ke bawah, seret. Dia ada di setengahnya. Jadi kalau ingin cari tahu
Ini kalau digambar di MATLAB, menggunakan diagram Booth, kalian akan lihat di sini ada separuhnya, separuh ditarik seret, kemudian dia di separuhnya kalian tarik ke atas, ini sama, tingginya yang sama, ini akan sama dengan ini. Tuh. Ini sinyal yang berbeda, sinyal sawtooth gigi hiu, sinyal gigi hiu, gigi geraji ya, gigi hiu, sinyal gigi geraji, sinyalnya bentuknya seperti ini. Kita ingat tadi bahwa XJ omega itu rumusnya adalah ini, berarti XT-nya itu kan di sini saat dia akan bernilai min T per T. Kalian tentu sudah pernah mengerjakan. Dia akan bernilai min T sampai min T per min T besar min T ketika dia T-nya lebih besar dari min T 1 dan lebih besar dari 0. Sementara dia akan bernilai T1 min T ketika dia T-nya adalah 0 sampai T1. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian ini dirubah dengan ketentuan seperti ini. Tau sama dengan T per T besar 1. Untuk integral yang pertama, untuk bagian pertama. Sehingga ini menjadi min tau, ya. Ini menjadi min tau. Kemudian ini menjadi T. Kemudian yang ini tau-nya menjadi T. T-nya menjadi tau. Di sini T-nya juga menjadi tau, ini juga menjadi tau. Ini kemudian diintegralkan seperti biasa. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini kalau diintegralkan jadi seperti ini diintegralkan jadi seperti ini. Kemudian ini jika diintegralkan akan seperti ini, dihitung. Terus ini menjadi seperti ini, dan seperti ini. Sehingga selanjutnya yaitu transformasi Fourier balik. Transformasi Fourier balik berarti mengubah dari domain frekuensi ke domain waktu. Di sini ada domain frekuensi HJW. Dengan dia akan bernilai 1 jika frekuensi cut off-nya kurang dari nilai mutlak omega. Sementara dia akan bernilai 0 jika dia lebih dari frekuensi cut off. Frekuensi cut off-nya ini. Maka seperti rumus di belakang tadi, ada 1/2 pi integral min ta hingga sampai ta hingga h j omega e j omega t d omega. Karena yang ini bernilai 0, maka cukup yang bernilai 1 saja yang dihitung. Jadi min omega t sampai omega t. Jadi nggak ada yang lebih besar daripada omega t ya. Batasnya cuma sampai plus omega t. HJW-nya akan bernilai 1. Ininya berubah menjadi 1. Nah, ini kemudian diintegralkan menjadi seperti ini. Batasnya min omega c sampai omega c. Karena diintegralkan terhadap omega, maka yang turun ke bawah adalah jt-nya. Dari sini didapatkan ini sama dengan sin omega c t per pt. Ya. Kemudian ini bisa disederhanakan dalam bentuk seperti ini.
dan menjadi seperti ini, omega C per P. Ini kita akan, kenapa dibeginikan, karena kita akan membuat menjadi sin C ya, sin C. Ini misalkan ada seperti ini ada XJW masuk ke sebuah sistem, di sini ada HJW, kemudian keluar menjadi YJW. Nah, dengan XJ omega JW sama dengan 1 per JW plus S. Dengan HJW-nya jelas 1 per JW plus 2. Maka YJW-nya adalah perkalian dari HJW kali XJW. XJ omega, sorry. Saya sering salah antara omega sama W. Bacanya sering balik-balik. Mungkin lebih kadang saya membaca W, kadang membaca omega. Nah, ini jika dikalikan maka akan menjadi seperti ini. Nah, YJ omega ini harus dipisahkan ya dalam sebuah penjumlahan A sama B lah. A sama B ini koefisiennya didapat dari mana? Kita misalkan J omeganya menjadi S yang menjadi 1 per S plus 2 kali S plus 3 gini sama dengan A plus S plus 2 plus B per S plus 3. Nah, caranya adalah ini dihilangkan ya untuk mencari nilai A-nya. Kemudian ini juga ini dikali bukan dihilangkan ya, S plus 2 nya dipindah sini jadi S plus 2. Jadi S plus 2 ini menjadi ada S plus 2 nya, kemudian di sini jadi ada S plus 2 nya, karena kan ini sebenarnya mengalir ke semuanya. Kemudian maka S plus 2 nya ini dicoret sehingga sisa A plus S plus 2B per S plus 3. Oke, S plus 2 nya ini dipindah ke sini ya, sehingga S plus 2 nya mengalihkan A dan mengalihkan B. Karena di sini S plus 2A per S plus 2, jadi ini bisa dicoret sisa A. Yang ini menjadi S plus 2B dikali B per S plus 3. Nah, maka S-nya dibuat S sama dengan min 2. Karena S plus 2 sama dengan 0, maka S sama dengan min 2. Buat begini. Nanti S-nya akan diganti dengan min 2. Ini diganti dengan min 2 semua. Ya. Sehingga A ini diganti menjadi min 2, berarti min 2 plus 2 sama dengan 0. 0 kali B sama dengan 0. Min 2 plus 1 sama dengan 1. Sehingga sisa A-nya aja. A-nya ini sudah hilang karena ini sama dengan 0. 1 per min 2 karena diganti ya, S-nya diganti min 2 plus 3. Sehingga 1 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya untuk mencari yang B juga begitu. Berarti kalau mencari B, S plus 3-nya yang dipindah. S plus 3-nya yang dipindah ke atas ya. Sehingga S plus 3 per S plus 3 coret sisa B ini ya. Sama, kemudian S-nya dirubah menjadi min 3. Maka ini akan menjadi 0. Min 3, ini jadi min 3. Di sini S-nya ini min 3, berarti B-nya sama dengan min 1. Sehingga YJ omeganya sama dengan 1 per J omega plus 2 min 1 per J omega plus 3. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Ini didapat dari mana? Ini kalau kalian melihat penjelasan yang tadi, mungkin akan mudah, oh ternyata polanya sama. Tapi kalian juga lihat dalam tabel transformasi Fourier. Pada tabel transformasi Fourier ini
Nah, sama ya. Bentuknya akan seperti ini. Oke. Oke, nanti kalau kalian mengerjakan tugas bisa melihat tabel transformasi. Ini untuk fungsi yang lain.